Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar adalah malam yang paling dicari oleh semua umat muslim. Banyak yang berharap bisa berjumpa dengan malam yang datangnya pada saat-saat tertentu saja pada bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi para umatnya yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar, yaitu akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu, akan dikabulkan hajatnya yang ia inginkan, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu pasti kapan kedatangan Lailatul Qadar. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sejumlah petunjuk tanda-tanda datangnya malam yang sangat mulia itu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Doa yang kita panjatkan pada malam itu akan dikabulkan, sehingga tak heran banyak umat muslim yang berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Malam itu memang malam yang paling istimewa. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah riwayat memberikan tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah udara dan suasana pagi sangat tenang. Salah satu tanda datangnya Lailatul Qadar adalah suasana pagi yang tenang pada keesokan harinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Yang kedua, matahari cerah tapi tidak panas. Tanda lain datangnya Lailatul Qadar adalah sinar matahari yang bersinar cerah tapi lemah, tidak panas pada keesokan harinya. Ubay bin Ka'ab mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Yang ketiga, udara terasa tenang. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa Lailatul Qadar penuh dengan ketenangan. Suasana malam Lailatul Qadar sangat berbeda dari malam-malam yang lain. Suasananya lebih tenang, langit tidak berawan, udara sangat sejuk, tidak panas dan tidak pula dingin. Dalam sebuah hadis meriwayatkan, Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak berawan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang melempar pada malam itu dengan bintang. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, bulan terlihat separuh. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berdiskusi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Lailatul Qadar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul yang berukuran separuh nampan? Kemudian yang kelima, pada hari ganjil. Tanda lain dari tanda Lailatul Qadar adalah datang pada hari ganjil pada sepertiga terakhir bulan Ramadan. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa, bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa,
Bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa, bisa juga pada 3 hari yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Dari Ubadah bin As-Samit dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam itu karena berharap keutamaannya, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan malam itu adalah pada malam ganjil ke-29, 27, 25, 23 atau malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa menambah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita juga mendapatkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Berikut 7 keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh, sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara terpisah, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Lalu yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Yang ketiga, malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, turun pada malam Lailatul Qadar. Salah satu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar adalah dengan ditandai turunnya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Pada malam Lailatul Qadar akan banyak malaikat-malaikat yang turun ke bumi. Turunnya para malaikat tersebut menandakan bahwa turunnya berkah dan rahmat, sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membaca Al-Quran, serta mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir dan majelis ilmu. Malaikat Jibril disebut sebagai ar-ruh dan dispesialkan dalam surah Al-Qadar ayat 4 karena menunjukkan kemuliaan, keutamaan malaikat tersebut. Yang keempat, Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan keberkahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Ad-Dukhan. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Lalu yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kesejahteraan di dalamnya sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 5. Yang dimaksud salam di sini adalah malam tersebut penuh dengan keselamatan, di mana para setan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berdaya untuk berbuat jelek maupun mengganggu. Demikian seperti yang dikatakan oleh Mujahid, salam juga dapat diartikan banyak yang selamat dari hukuman dan siksa, karena mereka melakukan ketaatan pada Allah pada malam tersebut. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam di mana dicatat seluruh takdir tahunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci secara detail di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Akan dicatat ajal dan rezeki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun.
Namun perlu dicatat dan diingat, sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah, bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini nantinya akan ditunjukkan kepada malaikat, dan dia akan mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu ia akan melakukan tugas yang telah diperintahkan untuknya. Kemudian yang ketujuh, Allah akan mengampuni dosa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan imanan, karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa keistimewaan yang dimiliki malam Lailatul Qadar. Semoga kita senantiasa menambah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.